Dengan cara seperti ini kelembaban tetap terjaga, area perakaran bagus, anggreknya sehat, dan juga cantik tampilannya. Jadi cantik dan unik. Bunganya pun mantap lur, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan menanam anggrek lur. Cara menanam anggrek atau repotting anggrek. Biasanya yang kecil kan di pot kecil, kita repotting ke pot yang lebih besar. Kali ini saya mau repotting yang ini. Ini potnya terlalu kecil, kondisi potnya sudah dewasa, kita repotting ke pot yang lebih besar. Untuk pilihan potnya bisa seperti ini, pot dari tanah liat atau pot gerabah, lebih lebih adem kalau pot ini, karena ini bisa menahan panas. Alternatif yang lain bisa pakai pot plastik juga seperti ini yang lebih besar, atau kalaupun tidak ada, kita bisa memanfaatkan barang yang ada di sekitar kita. Salah satunya ini keranjang seperti ini bisa dipakai juga untuk pot anggrek. Keranjang seperti ini kan banyak lubangnya, jadi memungkinkan sirkulasi udara tetap terjaga untuk kesehatan anggrek kita, terutama untuk anggrek tipe epipit. Selain itu tampilannya juga lebih cantik nantinya, lebih bagus dah pakai pot ini, bisa lebih cantik, lebih inovatif. Kita akan buka dulu ya. Yang ini kita simpan dulu. Ini plan perawatan saya udah lama, akarnya udah menjalar-jalar. Posisinya digantung ya kalau untuk anggrek seperti ini. Ini genusnya Cattleya. Untuk anggrek Cattleya dia lebih cocok kalau digantung, dia pinginnya sirkulasi udaranya tinggi kalau untuk anggrek Cattleya, karena tipenya tipe epipit atau habitat aslinya menempel di pohon. Nah yang seperti ini akarnya sudah menempel, kita remas-remas dulu sedikit, jangan terlalu keras. Yang penting akarnya bisa copot. Kalau perlu direndam gak apa-apa, direndam dulu agar lebih mudah mengangkatnya atau membongkarnya. Kalau media tanamnya masih bagus, tidak perlu diganti ya, kecuali kalau media tanamnya udah kurang bagus atau anggreknya sakit, itu harus dibongkar, media tanamnya diganti dengan media tanam yang baru. Mau gak mau kita buka dulu ininya. Akarnya udah pada nempel. Kalau misalkan masih bisa cabut, kita cabut. Kalau tidak bisa cabut, mending dipotong aja potnya. Pot seperti ini kita potong aja sekalian, agar akarnya lebih aman, tidak terlalu banyak yang putus. Ini sudah menempel kuat, jadi saya potong aja, dibelah aja potnya. Tuh akarnya udah nempel ke pot. Kita harus hati-hati agar akarnya tidak terlalu banyak yang terpotong. Sayang kalau akar banyak kita potong, nantinya bisa stres parah. Kecuali kalau anggreknya sakit, memang akar harus dibuang sebagian, akar yang matinya. Kalau anggrek sehat tidak perlu, seperti ini aja cukup kalau anggrek sehat. Dan media tanam lamanya jangan dibongkar agar meminimalisir stres repotting. Nah seperti ini lor. Sudah kita copot media tanamnya. Untuk anggrek seperti ini boleh pakai arang. Nah ini seperti ini arang ya, pakai arang. Ini pakai serbuk gergaji sedikit untuk pelembab. Alternatifnya atau lebih bagus pakai moss putih atau sphagnum moss, itu lebih bagus. Kalau tidak ada, pakai ini pun gak apa-apa, serbuk gergaji. Dan untuk penanamannya, untuk media tanam tambahan bisa pakai media tanam ini kulit kayu, arang juga bisa, pakai sabut kelapa boleh, atau pakai ini juga boleh, pakai moss hitam, moss putih tidak masalah. Kalau mau pakai ini kan keras, jadi sebaiknya pakai ini, penting lur, pakai moss untuk pinggiran ininya ya, untuk yang dekat ke area perakaran agar melindungi akar. Kalau langsung ke ini khawatir ini rusak, akarnya rusak, nanti bisa tumbuh jamur dan lain-lain. Nah seperti ini dulu sementara. Mau semua ke apa, pakai moss, full moss, setidaknya gini aja dulu untuk melindungi bagian akar. Pakai media tanam yang lembut, boleh pakai moss, sabut kelapa, dan yang lain-lain. Dan untuk Cathy kan dia seperti ini jalurnya, seperti dendrobium. Ini dari batang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia arah pertumbuhannya ke sana. Jadi pas penanamannya ini diusahakan di pinggir sini ya, kalau kita arah ke sana, jangan di tengah. Kalau di tengah atau seperti ini nanti cepat penuh, ini kan keluar ke sana arah pertumbuhannya. Kalau di sini masih ada ruang kosong untuk tunas-tunas baru. Pinggirannya udah saya tambahkan moss untuk
sisa ruang kosongnya boleh ditambahkan moss, atau juga boleh dengan ini apa ya nih, kulit kayu seperti ini. Tapi bagian yang ininya yang dekat dengan akar sebaiknya diberi media tanam yang lembut agar akarnya tidak rusak. Nah seperti ini lur, kurang lebih. Kalau versi saya seperti ini ya. Kalau ada cara yang lain boleh di komen aja, biar berbagi sesama penghobi anggrek. Oke, udah jadi. Gini aja cukup. Kalau menanam anggrek gak susah, asli gampang banget kalau menanam anggrek, dan perawatannya pun tidak sulit. Yang penting telaten aja dan konsisten dalam merawat anggrek, terutama di penyiraman. Kalau misalkan telat nyiram, nanti kasihan anggreknya bisa dehidrasi. Tapi terlalu sering menyiram juga kurang bagus karena bisa gampang busuk, apalagi anggrek yang ditanam di dalam pot. Kecuali jika anggreknya ditempel di pohon, itu tidak masalah, disiram banyak-banyak pun gak masalah, karena memang habitat aslinya menempel di pohon seperti itu. Kalau misalkan tidak ada pohon dan ditanam di pot, ya harus diatur-atur penyiramannya. Siram jika media basah, media kering. Kalau media masih basah gak perlu disiram. Nah seperti ini udah lumayan enak kelihatannya, poting ke pot yang baru. Dan karena saat ini di Indonesia khususnya lagi musim kemarau panjang, cuaca cukup panas, kita bisa ngakalinnya dengan tambahan ini telansia atau tanaman apa ya, jenggot musa atau jenggot anu dah pokoknya seperti ini tanaman udara. Dia menggantung hidupnya tanpa media tanam tuh seperti ini. Ini bisa kita gabungkan dengan anggrek kita agar lebih bagus. Yang pertama untuk menjaga kelembaban, yang kedua untuk estetika juga agar kelihatannya lebih cantik, karena ini tilansia ini tidak mempengaruhi pertumbuhan anggrek ya, malah membantu menjaga kelembaban. Untuk tilansia dia hidupnya seperti ini tanpa media tanam, jadi gak masalah, gak mengganggu ke pertumbuhan anggrek, gak bakal rebutan unsur hara. Kita tanam aja seperti ini loh di sini, biar lebih bagus kelihatannya. Nantinya dia menggantung-gantung, kalau mau digantung jadinya bakal bagus ini nantinya. Tinggal ditambahkan gantungannya aja kalau mau digantung. Kalaupun tidak digantung seperti ini aja udah cakep kelihatannya. Udah jadi lor. Nah seperti ini, cantik kan. Tinggal tunggu beberapa hari lagi menunggu mekar. Ini sudah kenop, 2-3 hari lagi ini mekar. Nanti kita review lagi, makin cantik jadinya kalau sudah mekar. Simpan aja di tempat yang cocok untuk anggrek Cattleya. Dia membutuhkan intensitas matahari berkisar sekitar 70-85%. Ini satu hari berikutnya, kondisi seger basah habis disiram. Kondisinya seperti ini, udah mulai pecah, cuma sayang kesiram kesenggol. Oh patah, aduh anak-anak baik di sini lagi nyiram kesenggol lur, patah satu, sayang banget. Tapi masih ada 2, masih aman lah, bisa biar kita nikmatin bunganya. Dari 2 kuntum ini lumayan. Nanti besok atau lusa ketika sudah mekar saya review lagi. Ini 4 hari berikutnya, bunganya sudah mekar dan cantik banget, cantik, unik. Jadi dengan cara seperti ini kelembaban tetap terjaga, area perakaran bagus, anggreknya sehat, dan juga cantik tampilannya. Jadi cantik dan unik, bunganya pun mantap lur, keren. Dan untuk anggrek yang seperti ini, anggrek dengan ID ini lebih rajin berbunga daripada Catty yang lainnya. Biasanya Catty atau anggrek Cattleya yang tipe-tipe kecil seperti ini lebih rajin berbunga. Setiap ruas jika sudah seperti ini nanti dia akan berbunga. Ini bekas berbunga, dan ini ruas berikutnya berbunga juga, dan selanjutnya biasanya begitu kalau untuk Catty seperti ini.
Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, tombol like, subscribe juga, share juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.